Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allazi khalaqal insana min alaq. Pemirsa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sekarang adalah tentang surat Al-Fatihah ayat yang keempat, yaitu Maliki Yaumiddin. Kalau yang lalu kita membahas Ar-Rahman Ar-Rahim, kita bahas Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah wujud kasih sayang Allah. Yang pertama adalah bagaimana Allah memberikan sama kepada seluruh makhluknya, tetapi ada makhluk yaitu manusia diberikan kebebasan untuk memilih, kebebasan berkehendak, free will, free choice. Maka pada yang keempat ini, ayat keempat ini, Malik Yaumiddin, ketika kemerdekaan untuk memilih itu nanti pada akhirnya dicabut. Jadi kemerdekaan untuk memilih, kemerdekaan untuk berikhtiar, kemerdekaan untuk berusaha itu hanya Allah berikan kepada kita di muka bumi ini. Dan basis daripada usaha dan ikhtiar itu adalah pada akal sehat. Itu sebabnya manusia disebut dengan mukallaf atau wajib memikul tugas-tugas keagamaan setelah akil balik, akalnya sudah sampai, sudah sempurna, sudah bisa menimbang-nimbang secara sempurna mana yang benar, mana salah, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau sudah sampai pada tingkat itu, baru manusia dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Nanti pada akhirnya kemerdekaan untuk memilih ataukah kemerdekaan untuk berkehendak ini nanti dicabut lagi kapan? Pada saat kita sudah meninggal dunia. Pada saat kita masuki hari akhirat, maka tidak ada manusia lagi yang bisa memilih. Semua kehendak yang berlaku di sana adalah kehendak Allah SWT. Orang pada saat itu bisa saja meminta, berdoa, tetapi doa dan permintaannya itu sepenuhnya kembali kepada kehendak Allah SWT. Tidak ada manusia yang bisa mewujudkan kehendaknya begitu saja tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah SWT. Maka ketika Allah menyebut dirinya sebagai pemilik mutlak kehendak di akhirat, maka disebut dengan Maliki Yaumiddin. Kata Malik itu artinya yang memiliki, yang merajai. Raja itu adalah, kata-katanya adalah hukum. Malik itu artinya memiliki. Memiliki artinya si pemilik memiliki hak mutlak, hak otoritatif terhadap yang dimilikinya. Maka Allah di akhirat memiliki hak seperti itu, Malik, menjadi seperti raja, pemilik mutlak terhadap makhluknya, terutama kepada manusia. Yang menarik adalah bahwa ketika menyebut hari akhirat di sini menggunakan kata Yaumiddin, Yaumuddin. Apa itu Yaumuddin? Secara harafiah harinya agama. Adin itu adalah agama. Adin itu adalah peraturan. Yaumuddin hari peraturan. Apa artinya? Pada saat itu yang tertimpakan kepada manusia, yang menjadi penyebab nasib manusia pada saat itu adalah tergantung dari caranya mereka menanggapi agama yang diberikan Allah di dunia. Maka apabila mereka menanggapi agama itu secara positif, Allah memperlakukannya secara positif. Apabila mereka memperlakukan agama secara negatif, Allah juga memperlakukannya secara negatif. Maka disebut dengan Yaumuddin. Selain daripada itu, adin itu adalah peraturan, maka yang menjadi standar benar salahnya nanti orang di akhirat adalah peraturan itu. Seperti mana di dunia ini kalau orang ada masalah di pengadilan, maka pengadilan memegang satu buku yang dijadikan sebagai rujukan, sebagai standar, sebagai parameter untuk memastikan apakah orang yang ada di depan atau di sidang pengadilan itu benar atau salah, berhak dihukum atau harus dibebaskan. Buku itu namanya kitab undang-undang hukum, hukum pidana atau hukum perdata. Begitu juga di akhirat. Untuk kita semuanya menerima keputusan Allah itu harus ada rujukannya, harus ada parameternya. Rujukan itu yang disebut dengan agama. Maka kita di akhirat diadili berdasarkan agama yang Allah kirim kepada kita tersebut. Maka agama ini harus benar karena menuntun kita kepada kebenaran. Karena yang disebut dengan keadilan itu adalah berkaitan dengan benar salah. Maka Allah mengirim kepada kita agama. Agama ini diajarkan dan disosialisasikan oleh para nabi dan rasul. Ketika tersosialisasi, maka kemudian kita
dihakimi nanti di akhirat berdasarkan agama tersebut. Maka di akhirat kita akan ditunjukkan Anda melanggar agama ini. Dan karena agama itu adalah kitab sucinya, dalam Islam kita kenal istilah laisal islama bidunil Quran. Bukanlah Islam atau tidak ada Islam kalau tidak ada Al-Quran. Berarti bisa dipastikan bahwa Allah mengirim kitab suci ini kepada kita, dan karenanya disebut dengan surat adalah supaya kita membacanya, memahaminya. Karena nanti di akhirat Allah akan mengadili kita berdasarkan ayat demi ayat di dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran nanti di akhirat yang menjadi buku hukum kitab undang-undang yang Allah gunakan untuk mengadili kita, maka disebutlah dengan Maliki Yaumiddin. Karena kitab suci Al-Quran adalah ad-din itu sendiri. Contohnya misalnya Allah mengatakan Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu ada kata wa dinil haq. Ya, artinya di situ adalah peraturan yang benar yang terambil, yang keluar daripada Al-Huda, petunjuk tersebut. Nah, dengan demikian karena Al-Quran ini akan menjadi kitab undang-undang nanti di akhirat, dan itu satu-satunya yang dipakai, maka kita nantinya dihukumi dengan itu dan disebutlah dengan Maliki Yaumiddin. Allah berkuasa pada hari akhirat ataukah hari agama. Jadi disebut dengan hari agama karena hari itu agama yang menjadi ukuran. Kalau kita sudah lihat ini bahwa manusia di akhirat tidak punya kehendak lagi, tetapi dalam Al-Quran diceritakan orang di akhirat masih bisa berdoa, tetapi itu doa itu hanya kehendak, keinginan, tapi tidak bisa terwujud. Maka Allah lah yang akan mewujudkan setiap kehendak-kehendak kita. Kita tidak bisa. Kalau di dunia kita pengen makan, kita bisa mengambil makanan, tapi di dunia tidak bisa. Kita pengen ada di akhirat, yang orang yang pengen kembali ke dunia nggak bisa. Dalam Al-Quran dikatakan walau tara izil mujrimuna nakisur usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya engkau menyaksikan orang-orang yang baru pindah ke alam akhiratnya, alam barzahnya, maka kemudian karena mereka tidak punya bekal yang cukup di sana, maka mereka menundukkan kepalanya karena putus asa, lalu kemudian meminta berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah dengan berkata Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wa sami'na, kami telah mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, untuk agar kami beramal saleh. Apakah mereka dikembalikan? Tidak, itu hanya kehendak saja, itu hanya doanya saja. Tapi untuk menjadi kenyataan, untuk menjadi ejawanta, itu tidak bisa. Kenapa? Karena semua kehendak di sana hanya kehendak Allah. Kalau itu terjadi, yang bisa melakukan itu hanya Allah, bukan diri kita. Jadi pelaku satu-satunya di sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya akan menerima nasibnya saja di dunia. Dan kalau kita sudah terlanjur kembali ke sana, maka tidak bisa balik lagi ke dunia. Maka ini yang paling penting. Karena akhirat itu tidak mungkin kembali. Harusnya tidak bisa dan tidak tepat memperlakukan akhirat itu secara spekulatif. Tidak bisa kita berkata, ya nantilah di akhirat kita lihat. Bagaimana kalau ternyata Anda lihat di akhirat nasib Anda ternyata buruk? Tidak bisa kembali ke dunia. Pendekatan spekulatif hanya bisa terjadi pada sesuatu yang bisa diulangi. Kita berdagang bisa spekulatif, kalau rugi bisa berdagang lagi. Di kampus bisa spekulatif, kalau tidak lulus bisa ikut pelajaran lagi, mata kuliah lagi. Kalau perkawinan gagal bisa menikah lagi. Pokoknya di dunia ini bisa spekulatif. Tapi berkenaan dengan akhirat ini tidak berlaku pendekatan spekulatif. Kenapa? Karena tidak bisa diulangi. Kalau ternyata spekulasi Anda salah dan ternyata memang di akhirat nasib kurang bagus, lalu bagaimana caranya kembali ke dunia? Dan di akhirat benar-benar selama-lamanya. Kalau salah di dunia tidak selamanya bisa diperbaiki. Tapi kalau salah di akhirat tidak bisa diperbaiki. Apa sebabnya? Karena kehendak tunggal yang terjadi di sana adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dirinya di akhirat bukan lagi menggunakan kata Rabb seperti di ayat 2 surat Al-Fatihah, bukan lagi menyebut dirinya dengan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim seperti di dalam ayat 1, tapi Allah menyebut dirinya dengan Maliki Yaumiddin. Nah, mudah-mudahan dengan ayat ini kita semuanya berhati-hati menghadapi hari akhirat kita.
Karena ciri orang beriman paling nyata adalah berhati-hati menghadapi akhiratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.